Logika itu adalah salah satu tanda, salah satu contoh keberhasilan yang kita bisa tatap di muka bumi ini. Namun, ada faktor X yang tidak pernah kita prediksi, tapi itu nyata adanya. Dari tiada menjadi nyata. Karena itu, sebagai seorang muslim yang beriman, kamu harus selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa mendapatkan berkahnya. Karena sesungguhnya Tuhan yang Maha Kuasa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah meninggalkan hambanya yang kesusahan apabila mereka tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wa la quwata illa billah lazim. Kalau sebelumnya telah kita mendengarkan atau menonton kata-kata motivasi tentang kehidupannya, maka kali ini adalah bukan lagi kata-kata, melainkan dengarkan kata-kata motivasi Islami. Dan insya Allah ketika Anda mendengar kata-kata motivasi Islami, yakinlah bahwa akan membantumu untuk terus berjalan di jalan kebenaran dan membuat hidupmu yang kamu jalani menjadi lebih baik. Karena itu, dalam semua kegiatan, dalam semua aktivitas, jangan pernah meremehkan kekuatan doa. Karena semua pekerjaan atau semua kegiatan yang ada di muka bumi ini akan direstui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita awali dengan doa. Di dalam hidup manusia pasti akan mendapat pasang surut. Ada kalanya hidup terasa bahagia, ada kalanya hidup ini dihadapkan pada permasalahan yang pelik dan rumit. Namun, apapun yang terjadi, sebagai seorang muslim yang beriman, kamu harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa mendapatkan berkah. Nah, bagaimana dengan yang lainnya? Sebagaimana hasil tuntunan di muka bumi ini, semuanya berdasarkan logika. Memang logika itu adalah salah satu tanda, salah satu contoh keberhasilan yang kita bisa tatap di muka bumi ini. Namun, ada faktor X yang tidak pernah kita prediksi, tapi itu nyata adanya. Dari tiada menjadi nyata. Karena itu, sebagai seorang muslim yang beriman, kamu harus selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa mendapatkan berkahnya. Karena sesungguhnya Tuhan yang Maha Kuasa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah meninggalkan hambanya yang kesusahan apabila mereka tetap memohon atas tanya pada dirinya. Karena itu, untuk mendorong semangatmu teruslah berada di jalannya atau di jalan kebenaran. Kamu dapat membaca kata-kata motivasi Islami setiap saat dan bisa mendengar dan kembali mendengarkan kata-kata yang ada dalam video ini dengan berkali-kali. Hai YouTuber dimanapun Anda berada, salah satu jalan motivasi Islami yang dapat kamu jadikan sebagai inspirasi serta pelajaran dalam mengarungi kehidupan itu
ada banyak kata-kata bijak. Namun, dalam paparan kita kali ini adalah janganlah putus asa. Jangan putus asa atau sedih. Karena hati yang paling berani adalah yang tetap dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan ketika sedang sakit pun. Untuk itu, ketika kamu lupa atau Anda lupa bahwa kamu membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan yang Maha Kuasa, Dia menempatkan kamu dalam situasi yang menyebabkan kamu berseru kepadanya. Dan itu untuk kebaikanmu sendiri. Karena itu jangan pernah meremehkan kekuatan doa. Karena doa itu adalah permohonan. Karena Allah Maha Kuasa sebagai pencipta alam dan pencipta segalanya, kehidupan ini maupun yang akan dimatikan. Kehidupan duniawi itu pendek. Jadi jangan berpalinglah kepada Allah. Jadi janganlah engkau berpaling kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan yang Maha Kuasa sebelum Anda kembali ke jalan kematian untuk menghadap Tuhan yang Maha Kuasa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, jika seseorang memiliki kesalahan atau kekurangan, maafkanlah orang lain itu secepatnya, sebagaimana secepat kamu harapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dirimu. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kembalinya Anda, kamu, saya, semua, dan Dia akan memberitahu memberitahumu tentang apa yang bisa kamu lakukan, bagaimana yang dipaparkan dalam Al-Quran ayat 5 dan seterusnya. Untuk itu, siapapun yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia pasti akan menemukan jalan keluar baginya dari setiap kesulitan, dan Dia akan menyediakan untuknya dari sumber-sumber yang tidak pernah dia bayangkan. Hal ini, realitas seperti tersebut kita sudah bisa melihat di banyak hal dan yang kita lewati dalam perjalanan hidup kita sebagai seorang yang kini menjadi dewasa. Sehingga realitas sopan santun adalah hasil dari karakter yang indah. Jadi tata krama adalah manifestasi dari integritas dan kekuatan dalam kepribadian batinnya seorang yang menjadi tindakan. Kepribadian batinnya seseorang menjadikan sebuah tindakan. Karena kehidupan di dunia ini hanyalah kenikmatan dan hayalan belaka. Untuk itu, kehidupan yang sibuk membuat doa makin sulit, tetapi doa membuat hidup yang sibuk menjadi lebih mudah. Dalam Quran telah ditegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membebani jiwa seorang manusia lebih dari yang dia dapat ditanggungnya. Dan siapapun yang berpaling dari ingatanku, kata Allah, sesungguhnya dia akan mengalami kehidupan yang tertekan. Karena itu, berusaha keraslah untuk menghilangkan rasa sakit orang lain adalah esensi sejati dari kemurahan hati. Sehingga jika kamu mengucapkan syukur, kata Allah, saya akan memberikan kamu lebih banyak. Begitu kepada seluruh atau dimanapun Anda berada, syukurilah apa yang telah Anda nikmati karena yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Anda dapatkan saat ini itu patut disyukuri. Bagaimana yang telah dipaparkan oleh banyak al-hadis maupun Quran, telah mereka merencanakan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala merencanakan pun, dan sesungguhnya
Sesungguhnya rencana yang paling bagus itu adalah rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu beliaulah, Allah Subhanahu wa Ta'ala lah perencana terbaik baik di dunia maupun akhirat. Dan Allah tidak pernah bermaksud menyulitkan Anda atau kamu atau siapapun, tapi Dia bermaksud untuk Dia bermaksud untuk mensucikan dirimu manusia dan melengkapi nikmatnya sehingga Anda dapat bersyukur. Inilah perlunya kita harus mensyukuri apa yang harus kita lewati dan kita nikmati saat ini, sehingga yang terbaik di antara Anda atau kamu adalah mereka yang memiliki perilaku terbaik dan karakter terbaik. Dalam hal ini, di tengah-tengah kehidupan kita dewasa ini, di tengah kehidupan modern dewasa ini, Allah telah menguji kita dengan apa yang kita lihat di mata kita dan apa yang kita telah dengar, dan apapun yang akan kita cintai. Maka Allah menguji kita dengan apa yang kita cintai, karena sesungguhnya dengan kesulitan yang akan kita hadapi itu adalah bagian dari kemudahan yang akan kita dapatkan. Tidak ada yang bisa memberimu kebahagiaan sejati kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kebahagiaan sejati itu adalah milik Allah. Jika hal ini telah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kun fayakun, maka jadilah. Sehingga barang siapa menaruh seluruh kepercayaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Dia akan mencukupi mereka. Artinya, makin banyak kamu melepaskan atau memberikan sedekah pada siapapun, makin tinggi harga dirimu, dan dirimu, harkatmu pasti akan bangkit. Dan pula harta gorodin pasti juga akan bangkit. Namun kalau tanpa sedekah atau memberi sumbangan dengan sukarela, dan sumbangan itu tidak perlu orang lain tahu, tetapi orang lain akan tahu bahwa dampak positifnya yang akan dirasakan, itulah manfaatmu dan rahasiamu hanya dirimu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memegang, tidak perlu orang lain tahu. Ketika kamu mencari dunia, kamu kehilangan akhirat. Dan ketika kamu mencari akhirat, maka kamu akan mendapatkan keduanya, yaitu dunia dan akhirat. Dan transaksi mana yang lebih bijak? Tentu hal ini kita bisa melihat pada mereka-mereka yang begitu kaya raya. Dari yang kaya adalah orang yang bukan tawanan keserakahan. Saya ulangi, yang terkaya dari yang kaya adalah orang yang bukan tawanan keserakahan. Sehingga setiap jiwa-jiwa akan merasakan kematian, kemudian kepada kami kamu akan dikembalikan. Tidak ada orang yang menuai kecuali apa yang mereka tabur, sebagaimana yang kita pernah saksikan sebelumnya di zaman ketika negeri ini dipimpin oleh Pak Harto. Ada seorang yang membuat sebuah buku dengan judul "Siapa Menabur Angin Akan Menuai Badai". Hal ini kalau kita kembalikan kepada ayat yang telah ada, tentu itu merupakan tidak ada yang akan menuai kecuali apa yang mereka tabur. Masa-masa sulit akan selalu ada, tetapi begitu juga pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga hadir kapanpun Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki. Sehingga terkadang-kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan tingkat tertentu atau
tingkat tertentu yang namanya jannah, yaitu surga untuk seseorang. Dan ketika perbuatan baik mereka sendiri tidak bisa membawa mereka ke sana, Dia memberikan, Allah yang memberikan kesulitan kepada mereka. Nah, jadilah seperti berlian, berharga dan langka, tidak seperti batu ditemukan di mana-mana. Karena itu berikanlah cintamu secara rahasia dengan berdoa untuk satu sama lainnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin, dari tiada menjadi ada. Demikian pula dari ada menjadi tiada. Nah, itu setiap orang yang mati akan meminta lebih banyak waktu, sementara setiap orang yang masih hidup masih punya waktu membuat alasan untuk menunda-nunda. Demikian paparan motivasi kali ini. Semoga paparan motivasi ini bisa jadi masukan berharga bagi kita semua, terutama diri saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Logika itu adalah salah satu tanda, salah satu contoh keberhasilan yang kita bisa tatap di muka bumi ini. Namun ada faktor X yang tidak pernah kita prediksi, tapi itu nyata adanya. Dari tiada menjadi nyata. Karena itu sebagai seorang muslim yang beriman, kamu harus selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa mendapatkan berkahnya. Karena sesungguhnya Tuhan yang Maha Kuasa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah meninggalkan hambanya yang kesusahan apabila mereka tetap